Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah dengan nomor induk mahasiswa 1984202056 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kali ini saya akan membahas tentang integral residu dan pokok pembahasan materi kita yaitu yang pertama teorema residu, yang kedua deret Laurent, yang ketiga kutub sederhana, dan yang keempat kutub berganda. Masuk ke pembahasan yang pertama yaitu teorema residu. Jadi, apabila kita mempunyai fungsi fz yang analitik pada lintasan tertutup C, namun pada lintasan tertutup C tersebut terdapat titik-titik yang singular, Z1, Z2, dan seterusnya hingga ZK di dalam lintasan tertutup C. Sehingga, jika kita ingin menentukan integral fungsi fz ini dengan syarat berlawanan arah jarum jam, maka kita cukup menentukan nilai residunya. Lalu, kita cari sigma atau jumlah residu fungsi tersebut. Dan jumlah residu fungsi tersebut dikalikan dengan 2pi. Atau dapat juga dituliskan secara matematis yaitu integral tertutup pada lintasan C fz dz sama dengan 2pi, sigma k sama dengan 1 sampai n, residu z sama dengan zk fz. Untuk menentukan residu-residu fungsi fz bisa menggunakan 3 cara, yaitu dengan yang pertama dengan metode Laurent, yang kedua kutub sederhana, dan yang ketiga kutub berganda. Yang pertama deret Laurent. Perlu diingat pada deret Laurent, koefisien B1 atau residu yaitu koefisien untuk suku 1 per Z dikurang Z0. Jadi, kalau kita ingin mencari residu dengan deret Laurent, fungsinya harus memiliki suku 1 per Z kurang Z0. Langsung masuk ke contoh soal, yaitu tentukan Fz sama dengan E pangkat Z per Z kurang 1 di titik singular Z sama dengan 1 dan hitunglah integralnya. Ekspansinya kita bisa coba uraikan ke dalam bentuk yang ekivalen, yaitu Fz sama dengan E pangkat Z per Z dikurang 1 sama dengan E pangkat Z dikurang 1 per Z dikurang 1 sama dengan E per Z dikurang 1 dikali E pangkat Z dikurang 1. Setelah itu, kita dapat ubah ke dalam bentuk Laurentnya, yaitu E per Z dikurang 1 dikali 1 ditambah Z dikurang 1 ditambah Z dikurang 1 kuadrat per 2 faktorial ditambah Z dikurang 3 pangkat 3 per 3 faktorial, dan seterusnya. Maka residunya yaitu, kita dapat residunya yaitu E. Sehingga untuk integral tertutup pada lintasan C fz dz yaitu 2pi dikali sigma k sama dengan i sampai dengan n, residu z sama dengan zn, fz sama dengan 2pi. Yang ketiga yaitu kutub sederhana. Syarat untuk menggunakan metode ini yaitu fungsi fz harus memiliki order 1. Jika fz punya kutub sederhana di z sama dengan z0, maka residunya yaitu limit sama dengan z mendekati z0, z dikurangi z0, fz. Langsung masuk ke contoh soal. Diberikan fz sama dengan z kuadrat ditambah 2z ditambah 1 per z kurang 2 pada lintasan tertutup z dikurang 5 per 2 sama dengan 1. Tentukan integral tertutup fz dz. Penyelesaiannya yang pertama yaitu kita harus mencari polenya dulu. Pole dari fungsi fz sama dengan z kuadrat tambah 2z tambah 1 per z kurang 2, yaitu kita dapat polenya yaitu 2. Dapat dilihat pada gambar, lintasan yang diberikan z kurang z per 2 sama dengan 1
terlihat bahwa polenya Z2 itu berada di dalam lintasan, sehingga kita dapat mencari nilai residunya. Fungsi sisa di Z sama dengan 2 hanya bagian atasnya. PZ sama dengan Z kuadrat ditambah 2Z tambah 1. Sehingga kita dapat menghitung residunya, yaitu residu Z sama dengan 2 FZ sama dengan limit Z mendekati 2 Z dikurang 2 FZ sama dengan limit Z mendekati 2 Z dikurang 2. Kita masukkan fungsi FZ-nya. Fungsi FZ-nya yaitu Z kuadrat ditambah 2Z tambah 1 per Z kurang 2 sama dengan, nah Z kurang 2 sama di sini Z kurang 2 bisa kita coret, sehingga sisanya yaitu limit Z mendekati 2 Z kuadrat tambah 2Z tambah 1, dan didapat hasil yaitu 9. Jadi integral tertutup pada lintasan C yaitu FZ dz yaitu 2pi, residu Z sama dengan 2 FZ, dan 2pi tadi residunya kita dapat yaitu 9, jadi 2pi dikali 9 sama dengan 18 pi. Selanjutnya yaitu kutub berganda. Metode kutub berganda apabila fungsi FZ memiliki order lebih dari 1. Jadi untuk kutub berganda ini dia ordernya harus lebih dari 1 ya. Tidak bisa 1 karena jika 1 tadi yaitu kutub sederhana. Jika ordernya lebih dari 1, maka residunya yaitu limit Z mendekati Z0 1 per M kurang 1 dikali D pangkat M kurang 1 per DZ pangkat M kurang 1 Z kurang Z0 pangkat M FZ. Jika FZ analitik di Z sama dengan Z0 dan nilai Z0-nya itu tidak sama dengan 0, maka residunya dapat dicari dengan P pangkat M kurang 1 per M dikurang 1 faktorial dikali Z0. Lanjut ke contoh soal, yaitu diberikan FZ sama dengan Z kuadrat ditambah 2Z per Z dikurang 2 kuadrat. Tentukan residunya. Penyelesaiannya yaitu dari FZ sama dengan Z kuadrat ditambah 2Z per Z dikurang 2 kuadrat. Terlihat bahwa pola FZ tersebut yaitu 3. Nah, fungsi dari Z sama dengan 3 yaitu Z kuadrat ditambah 2Z. Nah, dari Z kuadrat ditambah 2Z, fungsi sisa dari Z kuadrat ditambah 2Z ini kita turunkan menjadi 2Z ditambah 2. Sehingga residu Z sama dengan 3FZ yaitu 2Z tambah 2 sama dengan 2 dikali 3 ditambah 2 sama dengan 8. Sekian penjelasan materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.